Halo, saya Teofilus Welina Putra dengan NIM 111868, Program Studi Internasional Business Management, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Majung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan analisa komparasi dari mata kuliah IT for Marketing mengenai iklan yang telah kita upload pada Facebook Ads yang terhubung juga dengan Instagram. Jadi pada tugas praktikum yaitu mengupload sebuah iklan mewakili dari sebuah UMKM dan juga akunnya yang menjual produk, dan produk dari kelas kami yaitu produk kecantikan. Sehingga kami telah melakukan 2 kali iklan. Iklan yang pertama pada weekend tanggal 14 sampai 16 November 2020. Dan iklan kedua pada weekday 25 sampai 27 November 2020. Dengan iklan yang pertama memiliki budget sebesar 50.000 dan iklan kedua memiliki budget 100.000. Berikut ini adalah beberapa hasil dari perolehan iklan pertama dan iklan yang kedua. Pada iklan pertama dan iklan kedua kali ini kita membahas mengenai pemirsa. Pada jangkauan pemirsa di iklan pertama sebesar 4.785 orang, yang diantaranya 46,8% perempuan dan 53,2% laki-laki, yang diwakilkan oleh diagram berwarna biru untuk perempuan dan diagram berwarna hijau untuk laki-laki. Sedangkan pada iklan yang kedua memiliki jangkauan sebesar 11.344 pemirsa dengan persentase 71,6% perempuan dan juga 28,4% laki-laki. Dengan perbedaan tersebut memiliki kesamaan yang kita pasang yaitu lokasinya berada di Malang, Jawa Timur dengan rentan usia 18-50 tahun. Tetapi bagaimana bisa munculnya perbedaan yang sangat signifikan? Yang pertama, mengapa perempuan di iklan kedua memiliki hasil data yang tinggi? Karena kolom tersebut yaitu menilai pada audience, pada gender yang memiliki engagement post atau keterikatan terhadap postingan, yaitu perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Perempuan sebesar 810 sedangkan laki-laki 378. Selanjutnya pada usianya kedua iklan tersebut memperoleh usia yang sangat tinggi hasilnya pada rentan usia 18-24 tahun, disusul pada usia ke-25-34 tahun, dan yang terakhir usia 35-50 tahun. Kembali lagi kepada mengapa perbedaannya sangat signifikan antara weekend dan weekday. Oke, kita lihat pada weekend, yaitu iklan pertama. Mengapa sih laki-laki kok tinggi persentasenya sedangkan produk yang dijual adalah produk perawatan diri kecantikan untuk perempuan? Menurut analisis saya, karena ini adalah hari-hari weekend di mana laki-laki sering menggunakan sosial medianya untuk menghabiskan waktu di weekendnya, karena pada weekdays laki-laki bekerja, melakukan kegiatan aktivitas yang lain yang memang menjadi kewajibannya. Selain itu pada usia rentan 18 sampai 24 tahun itu juga sudah memiliki fase-fase di mana antara studi lanjut ataupun langsung menjadi pekerja. Sedangkan pada weekday, mengapa pemirsanya kok lebih tinggi perempuan? Pada usia 18 sampai 24 tahun perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Karena kebanyakan perempuan lebih sering menggunakan sosial medianya dalam weekday. Karena yang pertama, kemungkinannya perempuan ini rata-rata perempuan memang menggunakan sosial medianya yang sangat aktif. Selain itu juga karena jika memang ibu rumah tangga lebih memiliki waktu luang yang lebih banyak daripada laki-laki untuk menggunakan sosial media. Selain itu juga perempuan terhadap postingan yang memang menurut mereka butuh, itu mereka sangat cepat untuk tertarik pada iklan dengan produk tersebut. Selain itu juga pada weekday perempuan semakin banyak karena jika memang studi didukung oleh kondisi saat ini pandemi yang dimana semuanya serba di rumah dan juga online untuk mengaksesnya, sehingga perempuan semakin intens dalam menggunakan sosial media dibandingkan laki-laki. Hal ini juga didukung oleh hasil dari kinerja pada iklan. Kinerjanya pada iklan yang pertama, iklan 50.000, dapat dilihat bahwa interaksi postingan cukup kecil dibandingkan dengan jangkauannya, karena mayoritas laki-laki kurang memiliki keterikatan pada produk. Selanjutnya, tanggapan pada postingan juga
cukup rendah. Selain itu dibandingkan kita melihat pada iklan hasil dari aktivitas iklan yang kedua, yaitu kinerja pada postingan juga cukup besar karena perempuan lebih mudah untuk terikat pada iklan yang memicu dirinya untuk impulse buying. Selanjutnya pemirsanya juga digolongkan kepada penempatannya iklannya. Jadi penempatan iklannya apakah di Facebook saja ataupun di aplikasi lain. Nah, pada iklan pertama rata-rata masih didominasi oleh iklan pada Facebook dan juga marketplace pada Facebook, sehingga Instagram memiliki nilai yang sangat-sangat rendah dibanding luas jangkauan dari iklan. Sedangkan pada iklan yang kedua pemirsanya tetap didominasi dari Facebook, tetapi Instagram ini memiliki hubungan yang cukup tinggi juga dibandingkan pada iklan sebelumnya, sehingga Instagram menuruti peringkat kedua setelah aplikasi Facebook. Dan juga mengapa kita membutuhkan untuk menyalurkannya ke Instagram, karena Instagram juga bisa menambah engagement post terhadap konsumen, sehingga konsumen mudah terikat kepada jangkauan iklan yang semakin luas dan merambah ke aplikasi yang lain. Menurut saya sangat tepat jika kita menggunakan iklan yang kedua. Karena apa? Memang harganya lebih mahal 2 kali lipat daripada iklan yang pertama, tetapi hasil jangkauannya dan hasil analisis data yang diperoleh itu lebih tinggi 3 kali lipat daripada iklan yang pertama, sehingga kita tetap efektif dan cukup menarik untuk menggunakan pada iklan yang kedua. Selanjutnya jika kita kembali kepada jenis kelamin, karena jenis kelamin ini menarik karena padahal produk ini kecantikan, tapi kok di awal kenapa sih banyaknya laki-laki? Hal itu juga tidak bisa kita pungkiri begitu saja, karena kota Malang juga kota yang cukup padat. Bukan hanya orang Malangnya sendiri, bisa saja Malang Kota, Malang Kabupaten, dan juga Kota Batu juga termasuk. Tidak hanya penduduk-penduduk lokal, tetapi juga banyak wisatawan yang datang, bahkan menetap. Selain itu juga mahasiswa-mahasiswa yang luar kota yang memang menetap juga di Malang, sehingga interaksinya cukup luas dan seharusnya bisa disiarkan lebih luas lagi dan memiliki data yang lebih akurat lagi, sehingga cocok kita menggunakan iklan yang kedua karena pertama share-nya yang cukup luas, jangkauan cukup luas, dan analisis hasil data yang menurut saya hampir akurat ketimbang iklan yang pertama.